MotoGP musim 2025 menghadirkan sebuah kisah yang mungkin akan dikenang sebagai salah satu musim paling dominan dalam sejarah MotoGP modern. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali, kembali membuktikan kapasitasnya sebagai pembalap paling fenomenal dalam 2 dekade terakhir. Dengan torehan 25 kemenangan dari 16 balapan, ia kini hanya selangkah lagi untuk memastikan gelar juara dunia perdananya sejak 2019. Yang lebih istimewa, gelar itu bisa dikunci di sirkuit Motegi Jepang akhir pekan ini, tempat yang selalu punya sejarah khusus bagi MotoGP. Jika menengok klasmen, dominasi Marquez hampir tak masuk akal. 512 poin sudah dikumpulkannya, jumlah yang bukan hanya lebih dari 2 kali lipat poin Francesco Bagnaia, tetapi juga melampaui total 508 poin Jorge Martin saat meraih gelar juara dunia musim lalu dalam 20 seri penuh. Padahal, musim ini baru berjalan 16 balapan. Dengan kata lain, Marquez telah menyelesaikan musim dengan sempurna, bahkan sebelum musim itu benar-benar berakhir. Sejak 2019, perjalanan Marc Marquez diwarnai pasang surut. Cedera serius pada lengan kanan yang dialaminya di Jerez 2020 membuatnya absen panjang dan harus menjalani beberapa kali operasi. Banyak yang meragukan apakah ia bisa kembali ke level terbaiknya. Bahkan ketika kembali, ia kesulitan mengendalikan motor Honda yang tidak kompetitif. Namun, kepindahannya ke Ducati menjadi titik balik. Musim 2025 membuktikan bahwa ketika Marquez mendapatkan motor yang mendukung, ia masih menjadi alien sejati. Ducati GP25, motor yang dianggap sebagai paket paling komplit di grid, ternyata mampu dieksploitasi Marquez lebih baik daripada siapapun. Sementara pembalap lain seperti Bagnaia di tim pabrikan, atau Fabio Di Giannantonio di VR46 masih berjuang menemukan setelan terbaik, Marquez justru tampil konsisten, cepat, dan hampir tak terbendung. Dalam wawancara menjelang GP Jepang, Marquez menjelaskan salah satu rahasia suksesnya musim ini, yakni kemampuan adaptasi gaya balap. Ya, itu salah satu kekuatan gaya balap saya. Kadang-kadang, misalnya di Catalunya, di lap ketiga Free Practice 1, saya sudah mencatatkan waktu 1 menit 39,1 detik. Lalu di akhir pekan saya tidak bisa meningkatkannya. Saya punya kemampuan untuk berkendara dengan cara yang berbeda, dengan pengaturan yang berbeda, tetapi tetap mendapatkan waktu putaran yang sama. Memaksimalkan keunggulan saya dalam gaya berkendara dan keunggulan motor. Ini adalah sesuatu yang sangat penting selama 22 akhir pekan Grand Prix. Pernyataan ini menggambarkan betapa fleksibelnya Marquez. Ia tidak terpaku pada satu cara mengendarai motor atau satu setelan tertentu. Sebaliknya, ia mampu menyesuaikan gaya berkendara sesuai kondisi ban, trek, bahkan arah angin. Hal inilah yang membedakannya dari banyak rival yang seringkali terjebak mencari setup sempurna dan kehilangan waktu berharga. MotoGP modern dikenal sangat kompetitif. Gap antar pembalap di sesi kualifikasi atau balapan kerap hanya terpaut sepersekian detik. Namun, musim ini Marquez berhasil menampilkan konsistensi yang menakjubkan. Hampir setiap akhir pekan, ia selalu tampil di level teratas, baik di sprint maupun balapan utama. Dari 16 putaran sejauh ini, ia telah memenangi 25 balapan, gabungan dari sprint race dan main race. Artinya, hampir setiap kali ia turun lintasan, kemenangan terasa seperti hal yang lumrah. Angka ini bahkan mengingatkan publik pada dominasi Valentino Rossi di awal 2000-an, atau bahkan Mick Doohan di era 90-an.
Skenarionya sederhana. Jika di Motegi akhir pekan ini Marquez mampu finish hanya 3 poin lebih baik daripada adiknya Alex Marquez, maka gelar juara dunia akan resmi dikunci. Bagi Marquez, mengunci gelar di Jepang akan terasa istimewa. Motegi dikenal sebagai rumah spiritual bagi MotoGP. Karena Jepang adalah markas besar banyak pabrikan, termasuk Honda, Yamaha, dan Suzuki. Walaupun kini ia membela Ducati, atmosfer di Motegi tetap memiliki nilai emosional tersendiri. Ini akan menjadi pekan yang spesial. Atmosfer di Jepang selalu unik, dan saya sangat menyukai treknya. Kami akan hadapi dengan cara yang sama seperti biasanya, selangkah demi selangkah, dari Jumat hingga balapan Minggu. Jika benar ia mengunci gelar di sana, itu akan menjadi gelar dunia ke-9 dalam karirnya, dan sekaligus menegaskan bahwa keemasan Marquez belum berakhir. Ada beberapa alasan mengapa dominasi Marc Marquez musim ini terasa begitu istimewa. Yang pertama adalah konteks cedera. Banyak pembalap yang setelah cedera serius tidak pernah kembali ke level semula. Marquez justru membuktikan sebaliknya. Yang kedua adalah era kompetitif. Grid MotoGP 2025 dipenuhi talenta terbaik. Dengan motor-motor yang relatif seimbang, namun Marquez mampu unggul jauh. Yang ketiga adalah adaptasi luar biasa. Di era di mana setup motor sangat teknis, Marquez tetap mengandalkan naluri balapnya. Dan yang terakhir adalah mental juara. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga hampir tak pernah melakukan kesalahan fatal. Jika gelar juara dunia berhasil diamankan di Motegi, Marquez masih punya beberapa seri tersisa untuk mempertegas dominasinya. Ada peluang ia memecahkan berbagai rekor poin, kemenangan dalam satu musim, hingga margin poin terbesar dari pesaing terdekat. Lebih jauh lagi, kesuksesan musim 2025 membuka pertanyaan. Apakah Marquez bisa kembali membangun era dominasi panjang seperti sebelum 2020? Dengan kondisi fisik yang kembali bugar dan motor yang kompetitif, tidak menutup kemungkinan ia akan terus menjadi ancaman besar dalam beberapa tahun ke depan. Marc Marquez kembali mengukir sejarah. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan cedera dan keterbatasan motor, ia kini berdiri di puncak dunia lagi. Dengan gaya balap yang adaptif, konsistensi luar biasa, serta mentalitas juara sejati, ia mendominasi musim 2025 dengan cara yang hampir mustahil dipercaya. Jika akhir pekan ini di Motegi ia berhasil mengunci gelar, itu bukan sekedar kemenangan pribadi, tetapi juga pesan kuat kepada dunia. Marc Marquez belum habis, justru ia kembali lebih kuat dari sebelumnya. Dan seperti biasa, MotoGP selalu punya cara menghadirkan drama, sejarah, dan legenda baru. Dan tahun ini, legenda itu bernama Marc Marquez.